Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-15 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat Isya, tarawih dan witir berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa yakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini bertepatan dengan malam yang ke-15, tidak terasa kita sudah memasuki malam yang ke-15, berarti tinggal 14 malam atau 15 malam. Dan biasanya kalau sudah memasuki 10 hari yang kedua dari Ramadan sudah mulai menurun. Yang awalnya subuh-subuh datang setengah jam sebelum azan, kemudian bisa sholat ba'diyah, qabliyah, antara azan dan iqamah khusyuk berdoa, kemudian sholat berjamaah subuh, setelah sholat subuh berzikir sampai terbit matahari. Dilakukan di hari pertama, kedua, ketiga. Hari keempat mulai menurun sampai puncaknya kepada hari ke-10. Hari ke-11 sudah tidak teratur lagi jadwalnya. Hari ke-11 sudah mulai melemah, mulai berkurang semangatnya. Oleh karena itu, saya ingin menyebutkan beberapa hal, semoga beberapa hal ini kembali menyemangati kita di sisa-sisa hari Ramadan, sekitar setengah bulan lagi. Yang paling pertama dan utama untuk bisa menyemangati kita kembali di sisa-sisa hari ini adalah harus kita yakini baik-baik, al-ayyam al-baqiyah afdalu minal ayyamil madiyah. Hari-hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Hari-hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Karena hari-hari yang tersisa terdapat 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di dalamnya pasti ada Lailatul Qadar, salah satu dari 10 malam terakhir tersebut. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Beliau menghidupkan malam, begadang beribadah, dan membangunkan istri dan anak-anaknya untuk juga ikut beribadah, bersungguh-sungguh beribadah dan mengikat tali sarungnya. Ini untuk apa? Untuk mengejar mendapatkan keutamaan
beribadah pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka ini harus diletakkan dalam benak kita. Sisa hari dari hari-hari Ramadan ini lebih utama dari yang sudah lewat. Maka mudah-mudahan itu bisa memberi semangat kembali. Yang asalnya sudah teratur, asalnya hari-hari indah sekali. Sebelum zuhur setengah jam sudah di masjid, mendengarkan azan, bisa menjawab azan, bisa berdoa setelah azan, berdoa antara azan dan iqamah, menunggu iqamah dengan khusyuknya. Ketika diiqamahkan lalu sholat zuhur berjamaah, kemudian sebelumnya qabliyah, setelah zuhur ba'diyah, ba'diyahnya lengkap. Ya. Kalau ba'diyah qabliyah lengkap 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Kalau ba'diyah zuhur 2 salam atau 4 salam. 2 salam, 4 rakaat atau 2 rakaat, 1 salam. Lengkap. Tapi hari-hari ini sudah mulai lemah. Dan lemah itu keniscayaan. Keniscayaan. Siapapun orangnya. Jangankan kita, para sahabat saja. Seperti Hanzalah al-Usayyidi berkata, nakunu indaka tudzakiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu ain. Kami bersama engkau, engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka tersebut seperti kami lihat dengan mata kepala kami. Jelas. Itu menunjukkan jelasnya penjelasan Nabi. Kemudian khusyuknya hati para sahabat yang dinasihati. Wa idza kharajna min indik, kalau kami keluar dari majlismu, afasnal azwaj wal aulad wal dhayi'at nasina katsiran. Kita bertemu dengan istri, anak, pekerjaan, lupa. Ini terjadi para sahabat. Makhluk-makhluk yang diridhai oleh Allah, bagaimana kita? Jadi turun dari semangat ke lemah itu sebuah keniscayaan. Cuma bagaimana turunnya ini jangan sampai berlebihan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yatrukhu fardhun. Tidak meninggalkan kewajiban, walam yudkhilhul ma'siyah, dan tidak memasukkan dia ke dalam maksiat. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka cara yang pertama tadi ingat, hari-hari yang di depan lebih utama. Yang garing-garing, yang flu-flu, keuyuhan, minumi obat, berobat agar menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang berdagang-dagang, yang sibuk di luar 10 malam terakhir, mungkin masih sibuk menghitung barang datang, barang keluar. Pada malam-malam itu, maka cukupkan atur 10 malam terakhir khusus untuk beribadah kepada Allah. Karena rugi, sangat rugi. Kan saya pernah menceritakan di mana-mana 5 keistimewaan Lailatul Qadar. Yang pertama, yang dimaksud Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya lebih baik daripada seorang dari Bani Israel berjihad selama 80 tahun, tidak pernah berhenti. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, maksudnya lebih baik daripada seorang dari Bani Israel di siang hari dari pagi sampai sore berjihad, di malam hari dari maghrib sampai subuh sholat tahajud selama 80 tahun. Yang ketiga, Lailatul Qadri lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada amalan 4 dari Bani Israel, 4 nabi dari Bani Israel. Alladzina la ya'sunallaha tarfata 'ain 80 sana. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah
selama 80 tahun. Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, Nabi Yusha bin Nun. Yang keempat, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr adalah lebih baik daripada sepanjang masa. Karena orang Arab biasanya menyebutkan kata 1000 itu untuk menunjukkan kepada sepanjang masa. Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Orang kafir, orang musyrik ingin dipanjangkan umurnya selama 1000 tahun, maksudnya sepanjang masa. Bayangkan satu malam beribadah senilai dengan sepanjang masa. Rugi, yang kuring rugi pokoknya. Yang sibuk apalagi maksiat, sangat-sangat merugi. Yang kelima, umur kita tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Hanya umur 60-an, 70-an. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Enggak lebih dari itu. Itu pun 60-70 tidak seluruhnya ibadah. 20 tahun gasan guring. 20 tahun gasan behira. Makan, ngopi, duduk, makan roti pisang untuk, apalagi kafe-kafe tambah banyak di Banjarmasin. 20 tahun. 40 tahun lewat dah. 15 tahun sebelum balik. Sisa 5 tahun. 5 tahun mengantukkan dah pulang. Ya, baca ayat Al-Qur'an, baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir. Hanya a'udzubillah sudah mengantuk sedih. 5 tahun. Ini satu malam senilai dengan beribadah 83 tahun, bahkan lebih baik. Maka ingat, ingin semangat lagi, hari-hari di depan lebih istimewa. Saya ingin merubah pokoknya kebiasaan di Banjarmasin, kebiasaan di Indonesia. Sebuah budaya bahwa kalau 10 malam terakhir baunya Ramadan sudah hilang. Yang ada bau baju hanyar, kacang mengacang, linjo memelinjo. Ya. Imbah nungkar baju hanyar pas dipakai di rumah kada pas, kada cocok. Bulik lagi ke pasar hanyar. Pas sampai bulik pasar hanyar, habis nomornya. Cari di pasar Sudi Mampir dan seterusnya. Hilangkan kebiasaan itu. Cari baju hari raya di bulan Sya'ban. Itu ngarannya lain baju hari raya, saudara. Ada tahu Lihat contoh Rasulullah SAW. Orang diampuni dosa yang terlalunya akan datang, dijamin surga. Pintu surga tidak dibuka kecuali beliau yang minta pintu surga dibuka. Pemberi syafaat, Khalilur Rahman, apalagi kurangnya, pemimpin anak Adam. Tapi 10 malam terakhir beriktikaf. Bahkan di tahun beliau wafat, iktikafnya 20 hari. Apa kabar kita dengan kita yang tidak ada jaminan sama sekali? Maka ini ingat, hari-hari al-baqiyah a'zamu wa afdalu minal madhiyah. Yang akan datang lebih utama dibandingkan yang telah lewat. Biarkan saja sudah. 14 hari yang sudah lewat tuh, aja. Masih melihat acil-acil berjoget di TikTok. Ya. Ayo silahkan. Sudah lewat sudah. Ada saya kemarin baca perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah. Ini orang luar biasa memang. Ulama ini luar biasa. Kata beliau, al-muttaqin humul ladzina laisa, orang-orang bertakwa mereka bukanlah orang-orang yang maksumin minadz-dzam. Orang-orang yang terlepas dari dosa, enggak. Orang-orang yang tidak pernah terjerembab ke dalam maksiat, enggak. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika berbuat dosa, kelalaian, dia kembali kepada Allah. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su' bijahalah, thumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullah alaihim. Sesungguhnya taubat itu adalah orang-orang yang melakukan sebuah dosa,
Lalu segera dia bertobat. Oke, 14 hari sudah lewat. Yang sudah berlalu, sudahlah, biarlah berlalu. Dengan segala macam kekurangan kita. Dan saya sering berpikir para ikhwan, kan di dalam bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, tandanya banyak pahala. Pintu neraka ditutup, tandanya banyak dosa diampuni. Kemudian setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Tapi kira-kira masuk akal lah. Itu semua kita dapat kalau malam-malam menonton acil-acil bejoget. Masuk akal lah kan? Nggak masuk akal. Sama ulun pernah dengar cerita, ceramah. Waktu itu di musim haji. Beliau bercerita, mana mungkin Allah akan memberikan ampunan saat di Arafah ketika seseorang dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Sama, tidak masuk akal. Rahmat turun, kemerdekaan dari api neraka diberikan, ampunan Allah diberikan. Nggak mungkin saat kita sedang bermaksiat. Nggak mungkin. Tapi sudahlah, biarkan itu sudah lewat. Alladzi fat. Yang sudah lewat. Sekarang waktunya 15 malam yang terakhir, kita harus berjuang kembali. Yang kedua, kiat 15 sampai 20 menit. Ulang sudah 15 menit, hampir sudah kita. Baik. Yang kedua, cuma 3 insya Allah. Yang kedua adalah mungkin ini Ramadan terakhir kita. Tidak tahu. Dan jangan merasa ini yang anum-anum, ulun sudah tuha, lebih 40 tuha ngaranya. Yang anum-anum kurang dari 40, jangan merasa bahwasanya pian lebih lambat matinya dari ulun. Mungkin pian berdolo. Dan itu yang terjadi. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, alam tara kaifa yaf'alul maut bil makhluqin. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana kematian berbuat terhadap para makhluk? Kata beliau, aqallu man yamut minasyuyukh. Yang paling sedikit mati adalah orang-orang yang sudah tua renta. Itu paling sedikit mati. Makanya kadang-kadang kita kan datang ke rumah Kai, Nini, kemudian melihat sidin sudah kada kau baring, kada kau apa lagi. Dalam hati kita, 2 bulan paling. Sekalinya inya nang mati dulu. Ya, ini hati-hati. Aqallu man yamut minasyuyukh. Yang paling sedikit mati adalah orang tua. Wa aktsar aqallu man yamut ya. Wa aktsaru man yamut minasyubban. Dan yang paling banyak mati dari anak-anak muda. Falidzalika yandur man yakbur. Oleh sebab itulah sedikit yang tua. Hitung di masjid ini. Yang di atas 70 coba angkat pian tangan. Hendak diberi duit oleh Haji Bambang. Angkat pian tangan 70. Sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Seumuran Abah Ulun mana angkat? Sedikit sekali. Maka hati-hati. Mungkin ini Ramadan terakhir. Jadikan Ramadan ini sebagai bekal terindah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu agar kita semangat kembali di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui bahwa kemudahan beribadah tidak akan datang walau dengan segala macam rencana. Sehat badan, waktu sudah diatur, cuti ia juga sudah, ya. Kemudian tabungan sudah siap. Ternyata Allah ada saja.
menyenggol dia. Entah kesibukan apa. Dari sisi dirinya kah? Dari sisi istrinya kah? Dari sisi anaknya kah? Dari sisi keluarganya kah? Dagangannya kah? Ada saja. Maka ada perkataan yang sangat menarik. La sa'adata illa bi ta'atillah. Wa la ta'ata illa bi'aunin minallah. Tidak ada kebahagiaan apapun kecuali dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan apapun bisa dilaksanakan kecuali dengan petunjuk dari Allah. Ini perkataan sering dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Maka minta tolong sama Allah agar diberi petunjuk, taufik untuk bisa beribadah di sisa-sisa hari ini. Dan terakhir saya ingin mengatakan perkataan Fudail bin Iyad ketika bertemu dengan orang yang berumur 60 tahun. Orang kalau sudah umur 40, 50, 60, itu kan sudah bingung tuh. Mau mulai dari mana hisabnya? Mau taubat kayak apa? Hendak menghafal Quran sudah ngalih, gigi sudah. Ya. Pernah kejadian di rumah Abah, di pemurus. Lalu mencari tusuk gigi. Jar Abah, kededa tusuk gigi. Aku gini kada bisa gigi lagi, sudah kan tusukkan lagi. Ya, subhanallah. Sudah kalau umur 40 ke atas, 50, 70, susah menghitungnya. Maka orang yang berumur 60 ini minta petunjuk. Wahai Abu Ali, idzan madza nafal? Mal hilah? Apa yang harus saya kerjakan? Sisa umur ini apa yang harus saya kerjakan? Ini mungkin juga bermanfaat di sisa Ramadan kita. Beliau mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma qad madha wa ma baqi. Yang artinya perbaiki sisa hidup. Diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan engkau akan diberi petunjuk untuk berbuat baik di masa yang akan datang. Maka ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan pikirkan yang sudah lewatlah sudah. Kita perbaiki dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, terutama dalam bulan Ramadan kali ini, Ramadan yang kita tunggu-tunggu setelah 3 Ramadan. Bisa iktikaf dengan nyaman, bisa tarawih dengan nyaman setelah dunia diserang pandemi Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.